Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Anca Kalakokan yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan sebuah pembunuhan kepada seorang politisi lokal. Namun dalam penyelidikannya muncul beberapa kejahatan dan kejadian yang tidak disangka-sangka oleh kepolisian. Anca Kalakokan adalah film India berbahasa Malayalam yang sutradarai Ulas Cemban dan dibintangi Lukman Avaran sebagai tokoh utamanya. So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1986, film dibuka dengan memperlihatkan politisi bernama Capra yang sedang duduk bersama rekan partainya. Meneguk minuman keras, mereka kemudian berdiskusi tentang pencalonan Capra di pemilu legislatif. Capra memiliki asisten rumah tangga bernama Putana. Tak lagi memiliki seorang istri, Capra kini tinggal bersama seorang wanita bernama Padmini. Di tengah percakapan yang berlangsung, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari areal perkebunan Capra. Dan merasa penasaran, Capra bersama rekan-rekannya langsung memasuki kebun untuk mencari sumber suara tersebut. Ketika sedang berdiri seorang diri, Capra malah diserang oleh pria misterius. Tubuhnya ditusuk dengan menggunakan senjata tajam hingga akhirnya harus mengalami luka yang sangat parah. Pria bernama Vasu baru saja mendapatkan tugas pertamanya menjadi seorang polisi. Diantarkan warga lokal, Vasu disambut baik oleh wakil inspektur bernama Nada. Tidak seperti polisi kebanyakan, Vasu sepertinya bukanlah petugas yang bisa diandalkan. Saat menolong pria yang jatuh dari atas pohon, ia tampak linglung karena tidak sanggup melihat cucuran darah. Namun di luar semua yang dialaminya, Nada menambahkan jika yang terpenting sebagai aparat penegak hukum adalah menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Karena jika hal itu dilakukan, semua informasi bisa didapatkan dengan mudah. Terkait kasus yang menimpa Capra, Nada mengajak Vasu mengunjunginya di rumah sakit. Dan bertemu dengan rekan-rekan korban, Nada meminta mereka semua hadir di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Inspektur polisi bernama Sudarsan mengatakan jika ada informasi yang memberitahukan jika pelaku penusukan sedang bersembunyi di perkebunan teh. Dan tidak membuang banyak waktu, Nada langsung memimpin operasi guna melakukan penangkapan kepada pelaku. Di tengah jalannya operasi tersebut, Vasu yang ikut melakukan pencarian malah terkena perangkap hewan. Dan akibat luka yang dideritanya, operasi pencarian terpaksa dihentikan. Inspektur Sudarsan mendapatkan kabar jika Capra telah meninggal dunia. Dan atas perintah komisaris, ia dipaksa menangkap pelaku karena adanya tekanan politik. Nada menginterogasi semua rekan korban termasuk Putana dan juga Padmini. Dengan cara yang sedikit keras, Padmini akhirnya mengatakan jika sehari sebelum kejadian ia sempat melihat Cipan di areal perkebunan. For your information, Cipan adalah seorang pencuri lokal yang saat ini sedang dalam masa penangguhan. Diwajibkan membuat laporan tertulis. Cipan selalu hadir di kantor polisi pada pukul 9 pagi. Rekan politisi yang bernama Punari mengatakan jika ia tidak mengetahui jika Cipan berada di areal perkebunan. Seingatnya Cipan memang hadir, namun kedatangannya adalah sebulan yang lalu. Dua pemuda bernama Jarvi dan Gilapi hadir di desa dengan gaya yang sedikit sentrik.
membuat kegaduhan dengan beberapa penduduk lokal. Ternyata keduanya adalah putra Capra yang datang untuk mencari pelaku pembunuhan. Malam ketika asik meneguk minuman keras, Vasu menceritakan kepada Nada mengapa dirinya bisa tumbuh menjadi seorang yang penakut. Dahulu ketika masih kecil, ibunda Vasu bernama Citra tidak pernah sekalipun mengizinkan Vasu bermain seorang diri. Beliau sering mengatakan jika sendirian di luar rumah ada sosok gaib bernama Anca Kalakokan yang akan mendatanginya. Anca Kalakokan. Vasu juga memiliki seorang ayah bernama Dasan. Beliau adalah pemain teater dengan kemampuan akting terbaik. Berbeda halnya dengan Vasu, Dasan tidak pernah gentar sedikit pun jika berhadapan dengan musuh. Ia dikenal jago bertarung dan tidak pernah kalah sekalipun. Suatu malam Dasan pernah menghajar habis putra anggota dewan yang mengganggunya. Dan karena yang dihadapi adalah orang berkuasa, Dasan akhirnya ditahan tanpa proses pengadilan. Tidak adanya keberpihakan hukum kepada orang-orang kecil membuat Vasu memiliki mimpi menjadi aparat penegak hukum. Dan karena mimpi tersebut, Vasu akhirnya memilih menjadi anggota polisi dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Berdasarkan laporan autopsi, Capra dinyatakan meninggal dunia karena luka tusukan di tulang rusuk sebelah kiri. Dan bisa dipastikan jika senjata yang digunakan adalah tombak pemburu yang bagian ujungnya berbentuk segitiga. Salah satu anggota polisi bernama Urumal beranggapan jika pelakunya adalah pria bernama Kolian. Namun karena TKP penyerangan adalah perkebunan korban sendiri, tidak mungkin Kolian berani melakukannya. Kolian adalah seorang pemburu yang hidupnya selalu berada di dalam hutan. Latar belakang yang sangat jauh dari dunia politik, sepertinya tidak mungkin Kolian memiliki dendam kepada Capra. Jarvi dan Gilapi mendatangi TKP dan menemukan sebuah kotak korek api. Setelah dilihat, isinya adalah tanaman ganja kering yang kemungkinan adalah milik pelaku. Bertanya kepada Putana, keduanya akhirnya mendapatkan informasi jika pemasok ganja di desa mereka adalah pria bernama Manian. Dan tanpa membuang banyak waktu, Jarvi dan Gilapi segera bergegas mendatangi Manian yang tengah berpesta miras. Dihajar habis-habisan dan dibuat tidak berdaya, Manian akhirnya mengaku jika ia sering mengunjungi kebun milik Capra. Namun kedatangannya bukanlah untuk melakukan pembunuhan, melainkan perselingkuhan kepada Padmini. Di kantor polisi, seorang pandai besi bernama Kumaran terlihat sedang memperbaiki pintu jeruji yang sedikit rusak. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Cipan juga hadir menandatangani berkas wajib lapor. Karena namanya disangkut pautkan dalam penyerangan Capra, Urumal akhirnya menahan Cipan sembari melanjutkan penyelidikan. Vasu yang mendengarkan nasihat Nada mengatakan jika ia mendapatkan informasi dari seorang penjahit. Penjahit tersebut mengatakan jika 2 hari yang lalu ia melihat Punari bersama Cipan di areal perkebunan Capra. Dan karena sebelumnya Punari mengatakan jika Cipan hanya hadir sebulan yang lalu, Nada akhirnya memutuskan untuk melakukan interogasi ulang. Dipaksa berterus terang, Punari baru mengatakan jika Cipan memiliki hubungan kerjasama dengan Capra. Ia memiliki kemampuan meracik minuman dan diperintahkan membuat minuman keras ilegal di perkebunan teh milik Capra. Namun terkait penyerangan yang terjadi kepada Capra, Punari sangat yakin jika Cipan bukanlah pelakunya. Selang beberapa menit kepolisian pergi dari kediamannya, Punari didatangi rekan politisi lainnya bernama Maveli. Dengan dalih jika kepolisian sudah mencurigainya, Maveli menyarankan agar Punari mencari seseorang untuk dijadikan pelaku penyerangan agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Di saat kepolisian sedang sibuk mencari pelakunya, pria bernama Sankar malah menyerahkan diri. Dengan membawa tombak yang terbuat dari besi, Sankar mengatakan jika dialah yang melakukan penyerangan kepada Capra.
Cipan tidak terima jika Padmini mengaitkannya dalam kasus penyerangan Capra dan berniat memberikan pelajaran. Cipan malah dihalangi oleh putrinya bernama Desi. Di saat Cipan mengatakan jika pelaku penyerangan adalah Sankar, ternyata hal tersebut didengar oleh Jarvi dan juga Gilapi. Keduanya mendatangi Padmini untuk mencari tahu hubungannya dengan sang ayah. Mavely merasa kagum dengan kinerja Punari yang bergerak cepat mencari seseorang untuk dijadikan pelaku penyerangan. Namun di luar perkiraan, Punari malah mengatakan jika ia tidak mengirim siapapun. Mengetahui pembunuh sang ayah berada di kantor polisi, Jarvi dan Gilapi segera bergegas mendatangi pelaku. Namun saat sudah berada di sana, keduanya malah mendapatkan halangan dari Nada yang ternyata sudah mengetahui maksud kedatangan mereka. Terkait perkebunan teh milik sang ayah, Putana mengatakan jika perkebunan tersebut sebenarnya sudah dijual untuk kepentingan pemilu. Dan karena masa kampanye belum tiba, uangnya kemungkinan disimpan oleh Mavely dan juga Punari. Tanpa membuang banyak waktu, Jarvi dan Gilapi segera bergegas mendatangi kediaman Punari. Dan saat ditanyai tentang uang tersebut, Punari berkelit dan mengatakan jika uang itu telah habis digunakan oleh ayah mereka. Tidak percaya begitu saja, Jarvi dan Gilapi meminta Punari menyerahkan pembukuan. Dan karena tidak bisa menunjukkan data yang diminta, keduanya akhirnya memutuskan membunuh Punari dengan cara yang sangat mengenaskan. Vasu yang sedang melakukan penjagaan bertanya kepada Sankar apa motifnya melakukan penyerangan kepada Capra. Dan secara mengejutkan, Sankar malah mengatakan jika dirinya bukanlah pelakunya. Penasaran dengan pernyataan yang disampaikan, Sankar akhirnya menceritakan alasan mengapa dirinya berada di kantor polisi. Sankar memiliki seorang putri berusia 13 tahun bernama Mani. Ditinggal sang istri sejak lama, Sankar menjadi orang tua tunggal dan membesarkan Mani dengan penuh kasih sayang. Sebagai seorang pemburu dan juga pandai besi, Sankar sering menghibur diri dengan bermain kartu. Bersama Capra dan juga saudaranya Kumaran, ia sering menghabiskan waktu di areal hutan. Dalam beberapa kesempatan, Mani sering menegur Sankar jika pulang terlalu lama. Dan hal itu dilakukan Mani agar sang ayah tidak lupa untuk bekerja. Seperti dirinya yang mengidap penyakit epilepsi, Mani ternyata juga memiliki penyakit yang sama persis. Pernah dalam sebuah momen, Mani mengalami kejang selama berhari-hari karena kehilangan hewan peliharaannya. Tidak mau sang putri bersedih, Sankar akhirnya memutuskan untuk mencari hewan pengganti. Namun selama pencarian, Sankar malah menghabiskan waktunya dengan meminum minuman keras bersama kerabatnya. Mengira jika sang ayah sedang berada di dalam hutan, Mani segera bergegas mendatangi tempat tersebut. Akan tetapi setibanya di sana, ia tidak melihat keberadaan sang ayah. Sankar yang sudah mendapatkan hewan pengganti sangat terkejut begitu mengetahui putrinya belum pulang ke rumah. Dan setelah dilakukan penelusuran di areal hutan, terkuaklah jika Mani ternyata sudah tewas dengan luka benturan di bagian kepala. Riwayat epilepsi yang dideritanya membuat kepolisian menyimpulkan jika Mani meninggal dunia karena penyakit tersebut. Ia kemungkinan panik dan terpeleset ke areal sungai. Istri Kumaran yang memandikan jasad Mani mengatakan jika di tubuh Mani terdapat banyak luka lebam. Dan yang paling mengejutkan, di bagian kemaluannya juga mengeluarkan tetesan darah. Sadar jika telah terjadi sesuatu kepada ponakan mereka, Kumaran baru teringat jika di hari kejadian Nada juga berada di areal hutan setelah kepergian Mani. Datang dengan celana bernoda darah, Nada kemudian duduk dan langsung bermain kartu. Curiga jika Nada adalah dalang di balik tewasnya Mani, Kumaran meminta Sankar melakukan penyelidikan secara rahasia. Dan dalam sebuah momen terkuaklah jika Nada adalah seorang pedofil.
Sangat yakin jika Nada adalah pembunuh putrinya Sankar kemudian menyusun rencana untuk melakukan balas dendam. Namun selama aksinya berlangsung, Sankar selalu gagal yang akhirnya memutuskan untuk membunuh Nada di kantor polisi. Kepada Vasu, Sankar mengatakan jika polisi adalah satu-satunya aparat penegak hukum yang seharusnya bisa mengayomi dan menyelamatkan masyarakat. Namun jika mereka saja melakukan tindakan kriminal, lantas kepada siapa warga kecil mengeluhkan keadilan? Di tempat lain, Nada dan Padmini malah asik bermesraan di kediaman Chapra. Melalui percakapan singkat mereka barulah terungkap jika dalang dibalik pembunuhan Chapra adalah Padmini. Dahulu Padmini memiliki seorang suami bernama Sidan. Bekerja sebagai asisten pribadi, Chapra sering membawa Sidan berburu ke dalam hutan. Tanpa disadari, ternyata Chapra sangat menginginkan Padmini untuk menggantikan istrinya yang sudah tiada. Dan karena alasan tersebut, Chapra akhirnya membunuh Sidan demi bisa memperselir Padmini. Seolah-olah mengaku dirinya adalah pahlawan, Chapra mengatakan jika ia akan menanggung semua kebutuhan hidup. Akan tetapi setelah mengetahui jika suaminya tewas di tangan Chapra, Padmini akhirnya memutuskan untuk melakukan balas dendam. Menjual tubuhnya sebagai bayaran, Padmini memohon kepada Nada agar mau membantunya. Dan dengan rencana yang sangat brilian, Nada akhirnya memerintahkan Kullian menikam Chapra dengan menggunakan tombak peluru. Ketika Vasu sedang keluar membeli makanan, Nada bertanya kepada Sankar siapa yang menyuruhnya mengaku sebagai pelaku penyerangan Chapra. Dan belum pertanyaan itu dijawab, Sankar malah menyerang Nada dengan senjata tajam yang disembunyikannya di dalam mulut. Sembari melakukan pertarungan sengit, Sankar mengatakan jika ia datang untuk membalaskan kematian Mani. Dan belum sempat memukul tumbang Nada, Sankar malah mengalami kejang. Melalui kilas balik beberapa waktu yang lalu, ternyata Nada memang benar melakukan pemerkosaan kepada Mani. Melintasi kawasan hutan, ia mengambil kesempatan begitu melihat korban sedang seorang diri. Dengan tindakan yang sangat kejam, Nada yang takut Mani membocorkan kelakuan bejatnya akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan. Dan walaupun Mani sempat mengalami kejang, Nada tidak peduli dan langsung mendorongnya ke areal sungai. Menyusun rencana untuk menghilangkan barang bukti, Nada akhirnya kembali menemui Kullian. Ia mengatakan jika saat ini kepolisian bisa saja mencurigainya karena Sankar tidak memiliki motif kuat. Dan agar bisa benar-benar terbebas dari tuduhan penyerangan, Kullian diminta membunuh Sankar di kantor polisi. Ternyata kelicikan Nada tidak hanya sampai di situ saja. Ia berniat membunuh Kullian agar suatu hari nanti tidak ada lagi saksi yang bisa memberatkan dirinya dalam kasus penyerangan Chapra. Dan singkatnya, dengan tuduhan yang dibuat-buatnya, Kullian akhirnya ditahan di kantor polisi tanpa kecurigaan dari Inspektur Sudarsan. Setelah melakukan pembunuhan kepada Punari, Jarvi dan Gilapi mendatangi Maveli yang sedang melakukan kampanye. Dan secara mengejutkan keduanya langsung melemparkan alat peledak yang membuat tubuh Maveli hancur berserakan. Inspektur Sudarsan yang mendapatkan kabar tersebut langsung bergerak cepat menuju TKP. Bersama semua personil kecuali Nada dan juga Vasu, mereka langsung menertibkan kerusuhan tersebut. Tidak mau rencananya gagal, Nada memutuskan memborgol Vasu agar tidak ikut campur. Dan sebelum benar-benar melakukan pembunuhan tanpa disangka, Sankar malah keluar jeruji dan langsung menyerang Nada. Di sini barulah terungkap jika kedatangan Kumaran tidak hanya untuk memperbaiki jeruji. Ia mengambil kunci dan membuat duplikatnya agar diserahkan kepada Sankar. Namun walaupun begitu, usaha yang dilakukan Sankar tampaknya sia-sia. Dibantu Kullian, Sankar sepertinya tak kuasa menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Pada akhirnya ketika dirinya akan digantung, sebuah keajaiban terjadi. Vasu yang berada dalam ikatan borgol melepaskan diri dan langsung menyerang Nada. Dengan prinsip menegakkan keadilan dimanapun ia berada, Vasu langsung menusuk kaki Nada untuk menyelamatkan Sankar.
Dan di momen ini terjadi pertarungan sengit di antara mereka berempat yang membuat kantor polisi hancur berantakan. Beberapa menit melakukan pertarungan, Fasu akhirnya berhasil dikalahkan. Sedangkan Sangkar berhasil diamankan dan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Untuk mengakhiri semua kekacauan tersebut, Nada langsung memerintahkan Kolian menembak mati Sangkar. Dan tanpa disadari olehnya, Jarvi dan juga Gilapi ternyata sudah hadir dan melemparkan bom dari luar kantor polisi. Sialnya keberuntungan yang didapatkan Jarvi dan juga Gilapi ternyata hanya sampai di situ saja. Percikan api dari ledakan yang mereka buat malah menyambar alat peledak dan membuat tubuh Jarvi hancur berantakan. Marah karena saudaranya telah tewas, Gilapi kemudian memasuki kantor polisi dan bersiap membunuh Sangkar. Akan tetapi tanpa disadarinya, Fasu malah melepaskan timah panas dan membuat Gilapi tewas dalam insiden tersebut. Melalui kilas balik beberapa tahun silam, ternyata Fasu bukanlah seorang pengecut. Ia hanya mengarang cerita untuk menyembunyikan jati dirinya yang merupakan seorang pembantai. Sifat agresif dan kejam yang dimiliki sang ayah ternyata terwariskan sepenuhnya kepada Fasu. Bahkan dalam beberapa kesempatan sang ayah juga mengajarkan Fasu tentang pertarungan dan ilmu bela diri. Ketidakadilan yang didapatkan Sangkar sepertinya membuat Fasu menjadi sangat marah. Dan sadar jika Nada adalah dalang di balik semuanya, Fasu akhirnya mengakhiri kekacauan dengan memenggal kepala Nada. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, Inspektur Sudarsan akhirnya menutup kasus pembunuhan Capra dengan menetapkan Sangkar sebagai pelakunya. Dalam laporannya tertulis beberapa kejadian yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Jarvi dan Gilapi melakukan pengeboman untuk membunuh Sangkar. Namun akibat ledakan tersebut mereka bertiga malah tewas terbunuh. Yang kedua, polisi Nada mencoba melakukan penangkapan kepada Kolian yang berusaha melarikan diri. Akan tetapi dalam aksinya ia malah tewas di tangan Kolian. Yang terakhir adalah Fasu. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dianggap mendapatkan penganiayaan dari Kolian. Dan bersamaan dengan rahasia ketakutan yang masih disembunyikan Fasu, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri, tetap hidup sehat, and for watching and see you to the next video. Bye bye.